sore adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi ke channel saya dengan judul Pembiasan Cahaya, di mana pelajaran kali ini adalah untuk Fisika SMP kelas 8. Nah, kita terfokus ke topiknya yaitu indeks cahaya dan lensa. Nah, sebelum kita lanjut channel ini, maka ada kalanya lebih baik tolong di like dan subscribe dulu supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama membangun channel ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya sebagai pemberitahuan kalau misalnya ada video-video selanjutnya. Dan juga biasakan tonton video ini sampai akhir supaya apa? Supaya isi-isi yang akan saya sampaikan tidak terlewatkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Pastinya saya harapkan tetap sehat dan well. Oke, kita masuk ke materi yang berikut ini yaitu tentang pembiasan cahaya. Nah, pada gambar ini ada sebuah wadah yang berisi air, di mana pada wadah ini saya masukkan sebuah benda. Anggap aja benda ini adalah pulpen ataupun pensil. Pasti Anda semua ataupun teman-teman semua, bahkan adik-adik semua, sudah pernah melakukan percobaan ini. Kenapa ya? Ketika dimasukkan sebuah pensil ke dalam wadah yang berisi air, kita melihat dari samping seakan-akan pensil itu seperti patah gitu. Tapi nyatanya ketika kita ambil pensil ini tidaklah patah. Dia tetap jadi pensil yang utuh gitu. Hal ini kenapa bisa terjadi? Itu karena adanya yang namanya pembiasan cahaya. Nah, apalagi contoh berikutnya? Misal, kenapa bisa terjadi pelangi? Itu adalah peristiwa pembiasan cahaya. Lebih tepatnya ke peristiwa dispersi cahaya. Kemudian apalagi? Misal nih, kalau misal kita melihat sebuah kolam renang gitu, ataupun sebuah sungai, kita melihat dari atas seakan-akan dangkal, tetapi nyatanya ketika kita cemplung ke dalamnya, itu rasanya dalam sekali. Nah, itu juga namanya pembiasan cahaya. Nah, apa itu pembiasan cahaya? Pembiasan, seperti sebelumnya, di channel sebelumnya kita sudah bicara tentang pemantulan cahaya. Selain cahaya dapat dipantulkan, ternyata cahaya itu bisa dibelokkan loh. Nama arti dari dibelokkan itu sama dengan dibiaskan. Lantas apa itu pembiasan? Pembiasan itu adalah pembelokan arah rambat cahaya. Karena apa? Karena melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Apa tadi? Pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Itulah yang terjadi atau itulah yang menjadi alasan mengapa dia seakan-akan seperti patah ketika dimasukkan ke dalam air. Kenapa? Karena wadahnya sudah berbeda, mediumnya sudah berbeda. Di mana medium yang terjadi dari udara masuk ke dalam air. Berarti ada medium udara, ada medium air, gitu. Nah, kemudian kita membahas seperti topik yang sudah dibahas sebelumnya. Pada pemantulan ada hukum Snellius yang pertama, yaitu apa kemarin? Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, tetapi kita sekarang terfokus ke hukum Snellius yang kedua. Oke, yang berikutnya adalah hukum Snellius 2. Oke, apa dikatakan pada hukum Snellius yang kedua? Bahwa dikatakan di sini adalah jika cahaya datang dari medium yang renggang ke medium yang rapat. Oke, apa tadi? Jika cahaya, oke ya, cahaya datang dari medium renggang ke rapat. Nah, ini akan apa? Berarti akan dibelokkan, ingat ya, akan dibelokkan kemana? Mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Nah, normal itu berarti dilambangkan dengan N. Dan sebaliknya, berarti di sini DSP. Dan sebaliknya. Nah, berarti cerita kita ini adalah antara udara dengan medium yang lain. Misal ya, kita gambarkan. Ada dua buah medium ini. Oke, kita kasih batas di mana medium yang di atas ini saya beri nama adalah udara dan ini adalah air, gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian ada sinar datang. Sinar datangnya dari mana? Dari udara. Ada sebuah sinar datang.
Oke, lihat ada sebuah sinar datang. Berarti saya beri panah seperti ini, namanya sinar datang. Kemudian ada apa? Ada garis normal. Berarti garis normalnya ini dong. Garis normal. Oke. Ini kita namakan adalah garis normal. Oke. Nah, kemudian kalau misal kita tarik lurusan dari sinar datang ini ya, berarti ini lurusan sinar datang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya sesuai dengan konsep bahwa tadi mediumnya kalau dia renggang ke medium yang rapat akan mendekati garis normal. Nah, yang kita tahu bahwa udara itu adalah medium yang renggang, sementara air itu adalah medium yang rapat. Berarti kalau udara medium yang renggang, berarti udara itu adalah molekul-molekul yang bebas bergerak. Lantas, kalau misal kita sepakati, lihat tips cepatnya. Dari renggang ke rapat berarti merapat gitu. Renggang ke rapat merapat. Rapat ke renggang merenggang gitu. Berarti kalau dari renggang ke rapat, udara tadi renggang, air rapat, berarti sinarnya itu harus merapat. Merapat kemana? Mendekati garis normal. Oke, berarti merapat, ini tadi dia ya. Merapat berarti mendekati garis normal, ini dia. Oke, inilah yang kita katakan sinar bias. Lalu, kalau misalnya ada sudut tadi yang dibentuk antara sinar datang ke garis normal, itu namanya adalah I, atau kita kasih dengan simbol sudut datang. Sementara sudut yang dibentuk antara sinar bias ke garis normal itu adalah R, atau kita katakan adalah sudut bias, gitu ya. Oke, berarti terlihat ya di sini bahwa R lebih kecil dari I. Sudut bias lebih kecil dari sudut datang. Kenapa? Karena tadi adanya perbedaan kerapatan dua medium. Lantas sebaliknya ya. Sebaliknya kalau kita gambar nih, berarti ini tadi ada sebuah atau dua buah medium. Oke, ada dua medium lagi kalau kita gambar. Kemudian tadi dengan konsisten yang pertama ya, ini tadi adalah tetap udara. Dan ini adalah air. Tapi ceritanya berbeda. Kalau tadi sinarnya datang dari udara, yang ini sinarnya datang dari air. Oke, kalau kita gambar, ada sebuah sinar datang. Sinar datang dari air. Oke, ini namanya sinar datang. Kemudian ada apa lagi? Ada garis normal. Garis normal, oke, buat garis putus-putus seperti ini. Oke, ini kita namakan adalah N atau garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal adalah tadi I, sudut datang, gitu. Kemudian apa tadi? Sinarnya datang dari air. Air itu adalah rapat. Rapat ke renggang berarti merenggang, menjauh, gitu. Rapat ke renggang berarti merenggang atau menjauh. Menjauhi siapa? Garis normal. Oke. Berarti kalau kita teruskan dulu ini cahaya sinar datang. Kita buat. Berarti seharusnya seperti ini ya kalau diteruskan. Tapi kita mau membuat pembelokan gitu. Pembelokannya gimana? Harus merenggang. Harus menjauhi garis normal. Berarti kira-kira dia akan membentuk harus seperti ini. Oke. Inilah yang kita kenal dengan sinar bias. Lantas mana sudut yang dibentuk? Sudut yang dibentuk antara sinar bias dan garis normal kita lambangkan dengan R. Oke. Kalau di sini R-nya lebih besar dari I. Kenapa? Karena mediumnya sudah berbeda dari rapat ke renggang. Oke, seperti inilah untuk dia aturan pada hukum Snellius yang kedua. Lantas tujuan kita sekarang adalah ingin mencari apa hubungan I dengan R, apa hubungan antara indeks bias, apa hubungan antara kecepatan, dan apa hubungan antara panjang gelombang. Oke, satu-satu kita bahas, tetap saksikan channel ini. Oke, kita masuk ke rumus. Oke, nah kalau misalnya berdasarkan hukum Snellius tadi,
dapat diturunkan rumus bahwa N1, ingat ya, N1 sinus I1 atau I aja kita buat, itu sama dengan N2 sin R. Tapi ingat, di SMP trigonometri sinus atau kosinus atau tangens itu tidak kita bahas. Maka persamaan ini akan diterapkan ketika kelas menengah atau dikatakan ketika SMA. Kalau di SMP maka ini tidak kita gunakan, tapi tidak masalah kalau kita singgung sedikit dalam penurunannya seperti itu. Berarti ini kita berlakukan tadi gimana ketika di SMA. Oke, ini berlaku rumusnya ketika di SMA. Nah, kalau misalnya dikatakan di sini perbedaan kerapatan dua medium itu akan mengakibatkan perbedaan cepat rambatnya juga. Berarti kalau seperti itu bisa kita katakan bahwa N1, oke, sin I1 kita ganti jadi V1 sama dengan N2 V2. Tadi N1 itu adalah indeks medium yang pertama, V1 adalah cepat rambat yang pertama, N2 indeks bias yang kedua, V2 cepat rambat medium kedua. Oke, berarti inilah rumus yang bisa kita gunakan. Atau kita sederhanakan nih, N1 per N2 itu sama dengan V2 per V1. Berarti ini juga kita katakan sebagai rumus penting. Oke. Nah, sebelum kesini lagi, bahwa kita katakan pada pelajaran cahaya sebelumnya kan ada hubungan nih, bahwa hubungannya apa? V itu sama dengan lambda kali frekuensi, panjang gelombang kali frekuensi. Kita ganti nih rumusnya, berarti jadi apa? Bahwa N1 per N2 itu sama dengan V ganti ya, konsisten nih, berarti lambda 2 kali F per lambda 1 kali F. Frekuensi cahaya kita anggap sama. Maka ada yang kiamat nih, berarti F dengan F akan kiamat. Maka persamaan yang tersisa bahwa N1 per N2 itu sama dengan lambda 2 per lambda 1. Gitu. Adalah lambda 2 per lambda 1, mirip seperti rumus cepat rambat. Oke, kita sepakati apa? Kalau nanti dia N-nya udara ya, bahwa kalau N-nya udara atau itu sering dikatakan N1, itu sudah ketentuan bahwa indeks bias udara itu sama dengan 1. Oke, sama seperti gravitasi ya, nilai ketentuannya yaitu 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dia misalnya air, berarti N air itu sama dengan, kita sepakati N2, itu juga ketentuannya sudah tetap, yaitu sama dengan 4/3 atau sama dengan berapa? 1,33. Itulah dia untuk tentang indeks bias. Lantas ada juga yang kita kenal dengan istilah indeks bias mutlak gitu. Ada juga indeks bias relatif. Oke, next. Indeks bias mutlak. Oke, untuk dia indeks bias mutlak, apa dikatakan? Bahwa indeks bias mutlak suatu medium itu adalah hasil bagi antara cepat rambat cahaya di udara atau cepat rambat cahaya di ruang hampa atau vakum dibagi dengan cepat rambat suatu medium. Apa tadi? Cepat rambat cahaya di ruang vakum dibagi dengan cepat rambat cahaya suatu medium. Oke, maka dirumuskan menjadi apa? Bahwa N itu, indeks bias itu sama dengan C per V. Oke, C itu tadi apa? Cepat rambat udara di ruang hampa atau vakum. Oke, nanti keterangannya sekaligus ya. Kemudian ada juga yang dikenal dengan indeks bias relatif. Indeks bias relatif.
Oke, berbicara indeks bias relatif ya, berarti ada kata relatif nih. Misal cantik itu pun relatif, gerak itu pun relatif, dan indeks bias itu pun ada indeks bias relatif. Nah, untuk indeks bias relatif dikatakan bahwa N21. Berarti apa ini? Indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Artinya apa? Itu sama dengan N2 per N1 dan sebaliknya. Atau berarti di sini apa? N12 sama dengan indeks bias relatif medium 1 dibagi indeks bias relatif medium 2. Inilah yang kita kenal dengan indeks bias relatif. Oke. Nah, berarti kalau kita kasih keterangan ya bahwa tadi N itu apa? N itu adalah indeks bias. Kemudian apa? Bahwa V itu adalah cepat rambat medium. Oke. Kemudian apa lagi yang perlu kita buat di sini? Bahwa C itu adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa. Cepat rambat cahaya ini di mana? Di ruang hampa. Oke, ruang hampa berarti apa? Nilainya sudah ketetapan ya. Ketetapannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau berapa? 300 juta meter per sekon. Dalam artian apa? Tidak ada benda di permukaan bumi ini yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Tidak ada satupun benda di permukaan bumi yang melampaui kecepatan cahaya. Karena kecepatan yang paling besar adalah kecepatan cahaya dengan besar 300 juta meter per sekon. Atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, itu dia. Nah, kalau I tadi itu apa? I itu adalah sudut datang. Sementara R itu adalah sudut bias. Oke, di sini aja ya. I tadi itu adalah sudut datang. Dan R adalah sudut bias. Oke. Nah, next sedikit kita uraikan lagi tentang lensa. Channel saya sebelumnya itu sudah ada tentang lensa. Nah, tetapi di situ kita sudah detail menggambarkan tentang sinar-sinar istimewanya. Nah, untuk kali ini kita hanya terfokus bagaimana trik cepat untuk mengetahui persamaan-persamaan pada lensa. Oke. Nah, materi berikutnya adalah lensa. Apa teman itu lensa? Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh bidang lengkung. Benda bening yang dibatasi oleh bidang lengkung. Nah, kalau seperti itu, kemarin lensa itu ada apa? Ada lensa cembung. Oke, kita gambar lensa cembung. Ini namanya apa? Biconvex. Kemudian ada lensa cekung. Ini kita namakan apa? Biconcav. Ini adalah cembung. Dan ini adalah cekung. Nah, berarti kalau seperti itu, apa tips cepatnya kemarin? Bahwa ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan apa? Sama dengan 5. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini adalah rumus cepatnya. Nah, tetapi apa? Khusus untuk lensa cekung itu sudah ada sifatnya. Kalau dia lensa cekung, apa katanya lensa cekung? Bahwa sifatnya sudah khusus. Bahwa di sini sifatnya apa? Maya. Kemudian apa? Kalau maya pasti tegak. Maya pasti tegak, diperkecil. Itu ya, maya pasti tegak, diperkecil. Nah, sementara kalau dia lensa cembung, ikutin aturan ruang benda tambah ruang bayangan. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti pada lensa cembung itu ada banyak sifat-sifatnya. Kemungkinan kalau dia benda di ruang 1, udah, berarti bayangannya di mana? Di ruang 4. Sifatnya apa? 1 ke 4, berarti apa? Diperbesar. Nah, karena ruang 4 itu
adalah di depan lensa, maka kita katakan itu adalah maya. Kalau maya pasti tegak. Maya tegak diperbesar. Itu dia. Berarti kalau dia di ruang 2 gimana? Nyata, kemudian terbalik, diperbesar. Di ruang 3 apa? Nyata, terbalik, diperkecil. Itu kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dan itu hampir sama dengan cermin. Nah, apa lagi yang perlu kita ketahui di lensa? Pada lensa, yaitu apa? Persamaannya untuk 1/f itu sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita ketahui bahwa M itu perbesaran bayangan itu sama dengan harga mutlak. Harga mutlak dari mana? S aksen per S. Atau sama dengan harga mutlak dari H aksen per H. Ini dia. Harga mutlak dari S aksen dan H aksen. Oke, sedikit lagi ya. Kita lambangkan kalau misal nih ada 2 lensa. Ada 2 lensa yang berhimpit ya. Misal kita gambarkan ini sumbu utama SU. Kemudian ada 2 lensa. Sumbu utamanya berhimpit. C. Ini kita katakan lensa 1, ini adalah lensa 2. Kita letakkan sebuah benda. Oke, ada sebuah benda nih. Berarti dia punya jarak yang kita namakan dengan S1. Kemudian dia akan apa? Menghasilkan bayangan di tengah-tengah ini. Kita misalkan bayangannya terbalik. Oke. Berarti di sini ada apa? Maka di sini akan ada istilah S1 aksen. Itu. Kemudian apa? Jarak bayangan ini, lensa pertama, akan menjadi jarak untuk lensa kedua. Berarti ini kita namakan dengan S2. Dan kalau misal bayangannya di sini, maka ini apa? Ini adalah S2 aksen. Lantas apa tujuan saya? Tujuan saya adalah ingin menghitung jarak kedua lensa. Kita simbolkan dengan D. Maka D di sini adalah D sama dengan ini tambah ini. Ini tambah ini berarti apa? S1 aksen tambah S2. Inilah persamaan dari D. Oke, sekarang kita kasih ketentuan, kita kasih keterangan. Apa keterangannya kemarin? Bahwa S aksen, oke, S aksen negatif. Positif dulu lah ya. Positif itu apa? Dia positif itu artinya nyata. Namun ini sifatnya adalah di belakang. Di belakang siapa? Di belakang lensa. Kalau dia negatif berarti maya. Kalau maya berarti gimana? Di depan lensa. Oke, apa lagi yang perlu kita kasih adalah F. Kalau F positif, berarti di sini dia lensanya apa? Cembung. Kalau F negatif, berarti di sini adalah cekung. Itu. Nah, kemudian yang perlu kita kasih sedikit lagi nih, berarti M itu apa? M adalah perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan. Oke, perbesaran bayangan. Kemudian apa? S itu adalah jarak benda. Jarak benda ya. Kemudian apa? S aksen itu adalah jarak bayangan. Kemudian apa lagi? Bahwa F itu adalah jarak fokus. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita buat adalah D. D itu adalah jarak kedua lensa. Nah, ternyata ada juga kekuatan lensa. Apa kekuatan lensa? Bahwa kekuatan lensa sama dengan 1/F. Kekuatan lensa sama dengan 1/F. Bahwa P tadi kekuatan lensa. Oke, kekuatan lensa satuannya apa? Satuannya adalah dioptri. Oke, inilah materi tentang pembiasan cahaya yang dengan topiknya adalah indeks bias dan lensa. Oke, sekian dari materi ini. Tetap ingat, jangan lupa like and subscribe.
Dan jangan lupa apa? Saksikan videonya sampai akhir. Terima kasih. Salam wow.